jam 10.40. Jarak yang ditempuh udah 188 km. Nah, ini kita udah sampai di Indramayu. Tandanya kita udah sampai di Indramayu adalah ini dia. Ada tradisi sapu koin. Seram. Ini patokannya Masjid Biru ini, teman-teman. Kalau udah mau sampai Masjid Biru ini berarti di depan kita udah sampai di Cirebon. Nah, ini kita mau foto-foto sebentar di sini, teman-teman. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini kita lihat gimana kondisi Lawang Sewu saat ini. Wah, pemerintah Kota Semarang, terus Lawang Sewu. Ya, udah lampu hijau. Tadinya kalau masih lampu merah, saya mau foto dulu. Wah, sepi ya. Nah, ini kita lanjut ke penginapan ke arah Simpang 5 Semarang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ke channel saya. Nah, pagi ini tanggal 13 September 2024 rencananya saya, istri saya dan si Aldo mau touring lagi, teman-teman. Nah, rencananya kita mau touring ke arah Jawa Timur. Nah, ini adalah salah satu wishlist saya nih untuk touring. Jadi kita rencananya mau ke Bromo. Wow. Dan insya Allah ini akan jadi touring terjauh saya setelah 2 bulan atau 3 bulan lalu saya ke Jogja, teman-teman. Gitu. Sekarang saya udah sampai Kuningan. Nah, tadi saya start di jam 5.15 dari rumah. Terus sekarang sekitar jam 6.45, kurang lebih udah 1,5 jam riding, tapi kita masih sampai sini aja, teman-teman. Jadi memang tadi tuh kita agak kesiangan, jalannya jam 5.15. Padahal kalau sesuai jadwal itu mungkin jam 5 kurang atau jam 5 lah maksimal. Jadi memang udah agak kesiangan, teman-teman. Terus tadi tuh saya salah, sempat bingung awalnya. Tadi mau lewat Dan Mogot atau mau lewat Geraha Raya Jakarta Selatan. Tapi setelah dipikir-pikir ya udah deh, Dan Mogot aja. Nah, itu dia salahnya, teman-teman. Karena saya lupa ini hari kerja, jadi pasti macet. Dan di sekitaran Kalideres itu lagi ada perbaikan jalan. Jadi wah, luar biasa macetnya tadi. Makanya ini 1,5 jam waktu tempuhnya kita masih sampai Kuningan aja. Wah. Nah, ini pemandangan kalau kita riding di Jakarta pagi hari, di hari kerja, lumayan padat. Mungkin belum sepadat biasanya karena ini masih jam 7 kurang ya, teman-teman. Nanti pasti agak siangan akan lebih padat lagi. Oke, dari sini kita nanti ke arah Pancoran, Cawang, lalu kita masuk ke Kalimalang, teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung susurin jalur Pantura seperti biasa. Karena ya Pantura ada jalur tercepat kalau mau ke arah Jawa dibanding dengan jalur Pansela ya, teman-teman. Karena memang waktunya juga yang nggak banyak, jadi kita putusin lewat Pantura aja. Sebenarnya pengen sih sekali nyobain lagi lewat Pansela. Karena terakhir saya lewat Pansela itu di bulan apa atau tahun lalu ya, saya lupa, teman-teman. Pas saya touring ke Pangandaran. Nah, itu lewat pantai selatan. Wah, jalurnya bagus sih. Tapi ya itu jarak tempuhnya akan lebih lama. Tadi karena kita bermacet-macet ria di sekitaran Kalideres, kayaknya rundown akan sedikit berubah, teman-teman. Karena awal itu kita akan start di jam 5, lalu kita akan ngeres di Karawang untuk sarapan sekitar jam 8-an.
Terus kita lanjut lagi dari situ, kita langsung ke Cirebon, mau makan siang dan sholat Jumat di Cirebon. Tapi kayaknya karena tadi macet, kayaknya nggak akan kekejar kalau sholat Jumat di Cirebon. Jadi ya udah, nanti seketemunya aja, mungkin sekitar jam setengah 12-an kita udah mulai cari masjid untuk sholat Jumat teman-teman. Oke, ini saya masih lanjut lagi. Nanti mungkin di Karawang atau Cikarang kita mau istirahat dulu, nyari sarapan. Kayaknya sih mau nyari bubur ayam teman-teman, yang nggak bikin terlalu kenyang, karena kalau terlalu kenyang nanti jatuhnya bakal ngantuk. Di perjalanan ini juga saya nggak akan banyak record, karena kan ya teman-teman pasti udah banyak lah rekomendasi atau video-video yang teman-teman tonton untuk jalur Pantura itu seperti apa gitu. Nanti kalau memang ada update lagi aja udah sampai mana, baru saya akan record lagi ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Pancoran teman-teman. Itu landmarknya Pancoran. Patung apa itu ya? Sini kita tinggal lurus saja, ikutin jalan, nanti kita sampai di Cawang. Oke, sekarang kita udah sampai Kalimalang. Sekarang jam 7:09. Jaraknya kurang lebih sudah 55 km. Tadi tuh saya sempat agak salah jalan teman-teman. Jadi pas setelah Cawang itu kan ada underpass ya, ada kayak masuk ke terowongan gitu, entah underpass Cawang atau underpass Halim. Nah, dari underpass itu setelah dari underpass itu akan ada dua percabangan teman-teman. Kalau ke kanan ke arah Halim, bandara, lalu kalau ke kiri ke arah Kalimalang Bekasi. Tadi saya agak meleng, jadi saya ambil yang sebelah kanan. Akhirnya saya putar balik dulu teman-teman. Jadi teman-teman patokannya kalau nanti lewat Pancoran juga, lewat Cawang juga, kalau udah ketemu underpass itu hati-hati pelan-pelan. Kalau mau ke arah Kalimalang ambil jalur yang sebelah kiri. Sekarang udah jam 8.10, kurang lebih kita udah 3 jam riding. Nah, ini kita ada di lampu merah depan PGC, Pusat Grosir Cikarang. Rencananya kita mau cari sarapan dulu teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena tadi kita bermacet-macet ria di Kalideres, jadi rundownnya agak sedikit berubah. Harusnya kita mau sarapan di Karawang, tapi karena waktunya udah jam 8, jadi kita putusin sarapan di Cikarang aja. Karena seperti biasa teman-teman, saya tuh setiap 3 jam atau 3 jam lebih sedikit lah, 3 jam setengah lah, biasanya ngeres dulu, istirahatin badan kita, istirahatin si Aldo, biar nggak terlalu capek juga teman-teman. Sekarang jam 8.30 teman-teman, kita udah sampai di Karawang. Setelah tadi kita susurin Cikarang, kayaknya belum ada yang menarik perhatian buat sarapan. Jadi ya udah, kita tembusin lagi ya Karawang. Sepertinya sesuai target awal, sarapan di Karawang, tapi jamnya yang agak mundur. Kalau tadinya saya mau istirahat di Karawang jam 8, nah ini mungkin sekitar jam 9 lah kita sampai di Karawangnya. Kalau nggak salah ini kita lewat jalan lingkar luarnya Karawang teman-teman. Kalau tembusnya nanti di depan perempatan ke kiri itu ke Terminal Kelari. Kita nggak lewat kotanya. Kenapa kita nggak lewat kota? Karena di sini pemandangannya lumayan, tapi kok sawahnya lagi pada nggak tumbuh ya teman-teman. Nah, sebelah kanan doang tuh yang banyak sawah-sawah hijau-hijau. Dan di sini juga cuacanya adem, enak, makanya kita putusin lewat sini teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita putusin buat makan McD aja.
yang simple-simple aja. Karena istri saya maunya makan nasi, teman-teman. Jadi ya udah, kita makan nasi tapi yang simple juga. Jadi kita putusin untuk makan McD. Ini kita masih ada di daerah Karawang. Oke, kita parkir dulu. Nah, kita parkir di sini aja. Sekarang kita lanjut lagi, teman-teman. Tadi kita udah ngeres di McD Karawang. Nah, lumayan. Tadi kita istirahat jam 9-an lah kurang lebih. Terus ini jam setengah 10 kita jalan lagi setengah jam. Kita makan, terus kita ke toilet juga buat ya cuci muka, buat buang air kecil. Dan sekarang udah mulai agak segar lagi, teman-teman. Jaraknya 120 kiloan yang udah kita tempuh. Dan sisa bensin saya tinggal 4 strip. Nah, semoga 4 strip ini masih bisa sampai ke Cirebon. Nanti di Cirebon kita isi lagi. Teman-teman, tadi saya pesan 2 paket panas. Sama tadi saya lupa istri saya pesan apa. Totalnya sekitar 72.000 untuk kita berdua. Lumayan, cukup mengenyangkan juga. Jadi total biaya yang sudah saya keluarkan untuk hari ini adalah 72.000 untuk sarapan pagi, teman-teman. Next saya akan rekap semua pengeluarannya dari awal berangkat sampai dengan nanti pulang lagi ke Tangerang, teman-teman. Oke, sekarang kita mau kejar waktu untuk, kalau bisa sih teman-teman, kita akan Jumatan di Cirebon. Tapi kalau nggak bisa ya udah sesampainya aja di masjid terdekat. Nanti kita istirahat di situ. Sekarang udah jam 10 pas kita udah sampai di Subang. Nah, ini di pinggir jalan tuh tadi sepanjang masuk Kabupaten Subang ada galian tanah. Entah untuk apa, mungkin untuk penggalian PLN kali ya. Contoh galiannya kayak gini, teman-teman. Seperti biasa Pantura lumayan panas, teman-teman. Cuaca kali ini, suhu di hari ini adalah 33 derajat Celcius. Lumayan panas tapi belum yang terlalu panas kayak waktu saya ke Lampung tuh, itu sampai 36 derajat Celcius. Wah, luar biasa. Tapi memang pada saat itu kayaknya sih memang lagi puncak-puncaknya musim panas ya, di bulan Agustus. Sekarang udah mulai bulan September. Kemarin juga seminggu ini sih tepatnya, setiap malam itu di Tangerang hujan, teman-teman. Makanya kali ini mudah-mudahan di perjalanan kita nggak ketemu hujan, karena repot kalau hujan. Ya apapun, kalau dikasih hujan ya kita terima, kita syukurin, teman-teman. Tapi kalau memang bisa sih jangan hujan dulu. Atau kalaupun hujan di malam hari pas kita udah istirahat. Hehehe. Jam 10.40. Jarak yang ditempuh udah 188 km
Nah, ini kita udah sampai di Indramayu. Tandanya kita udah sampai di Indramayu adalah ini dia. Ada tradisi sapu koin. Serem. Oh iya, untuk persiapan touring kali ini saya kemarin sempat pasang lampu tambahan buat Cialdo teman-teman, karena lampu bawaan Cialdo itu kan kurang terang ya. Jadi saya kasih sepasang lampu tambahan. Nah, lampunya itu ada jarak dekatnya di warna putih dan jarak jauhnya warna kuning. Nah, warna kuning ini saya butuhin kalau nanti di Bromonya itu berkabut. Jadi lampu kuning itu bisa digunain buat tembus kabut-kabut teman-teman. Gitu. Nah, selain itu sebelumnya juga saya ada sempat servis CVT, ada sempat ganti oli. Terus yang belum kesampaian, ini saya mau ganti ban teman-teman. Sebenarnya bannya masih bisa dipakai, cuman biar lebih enak jalannya, nanti saya mau ganti aja bannya teman-teman. Mungkin nanti di Semarang atau nanti di mana kalau ketemu toko ban, saya mau ganti dulu. Itu tadi persiapan si Aldo yang teman-teman. Kalau persiapan untuk diri sendiri, kemarin saya udah sempat istirahat. Jadi berangkat kerja saya naik kereta, tapi minggu ini nggak full naik kereta. Saya selang-seling naik kereta dengan bawa motor gitu. Biar nggak terlalu capek dan juga biar badannya istirahat teman-teman. Dan selama seminggu ini juga saya sama istri persiapannya banyak minum vitamin biar kita fit di jalannya. Oke, itu sedikit tips kalau kita mau touring jauh teman-teman. Oke teman-teman, ini nggak sesuai perkiraan, jadi kita nggak sampai nih, bensinnya udah kedip-kedip, nggak sampai ke Cirebon. Jadi kita isi di Loh Bener. Kita isi Pertamax saja teman-teman. Kita isi bensin 7 liter. Kurang lebih habisnya itu 92.000 teman-teman. Jadi tadi total pengeluaran makan pagi atau sarapan di McD 72.000 ditambah isi bensin 92.000 di Loh Bener. Kurang lebih totalnya 164.000 habisnya. Oke, dari sini kita masih lanjut. Sekarang udah jam 11:30 lewat 2. Kita coba cari masjid terdekat aja teman-teman buat sholat Jumat dulu, sekalian istirahat sebentar. Nah, ini ada petunjuk arah. Kalau lurus ke Cirebon ke Semarang, kalau ke kanan itu ke Kadipaten. Nah, kalau teman-teman mau ke Majalengka itu teman-teman bisa belok kanan. Ini kita ambil jalan lurus terus. Oke, sekarang jam 12.45 teman-teman. Saya baru aja selesai sholat Jumat di Masjid Jami Al-Adom di depan kantor desa Tulungagung, Indramayu. Ini kita langsung mau lanjut ke Cirebon. Jarak dari sini kurang lebih 30 km teman-teman. Nah, di Cirebon nanti kita mau makan siang di nasi jamblang Ibu Nur. Kita udah mau sampai di apa ya namanya, bukan gerbang tapi tugu, bukan tugu juga, pokoknya tulisan selamat datang di Cirebon. Nah, ini patokannya Masjid Biru ini teman-teman. Kalau udah mau sampai Masjid Biru ini berarti di depan kita udah sampai di Cirebon. Nah, ini kita mau foto-foto sebentar di sini teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita habis foto-foto sebentar, sedikit aja, biar buat jadi bukti tanda kalau kita pernah lewat Cirebon. Karena waktu saya ke Jogja, saya tuh nggak lewat sini teman-teman. Jadi lewat kota Indramayu mungkin ya. Saya juga agak bingung itu di arahin mapsnya ke sana.
sampai lewat-lewat Indramayu itu kayak ada tugu mangganya gitu. Nah itu nggak tahu lewat mana. Jadi saya baru pertama kali lewat sini, arah ke Cirebon. Tapi kalau pulangnya waktu dari Jogja memang lewat sini, tapi arah pulang gitu teman-teman. Nah dari sini untuk ke kota Cirebonnya ya kurang lebih sekitar 25 kiloan lagi. Kita udah sampai di pertigaan atau bundaran ya, bundaran Palimanan. Nah, ini landmarknya adalah gambar semen 3 roda. Itu kalau ke kanan adalah ke arah Majalengka Bandung, kalau ke kiri ke arah kota Cirebon, ke arah Jawa Tengah. Kita ambil jalur sebelah kiri teman-teman. Sudah sampai di kota Cirebon teman-teman. Tadi sebenarnya kalau kita mau ke Semarang kita udah lewat tuh belokannya, belok kanan. Nah tapi kan ini kita mau ke Nasi Jamblang Bunur dulu, jadi kita lurus saja. Nanti kita cari jalan lain yang langsung arah ke Semarang. Nah ini di pertigaan depan kita ambil arah sebelah kanan. Sebentar kita coba. Nah dari lampu merah ini di depan Bank BRI, kalau teman-teman mau ke Nasi Jamblang Ibu Nur, itu teman-teman tinggal ambil belokan ke kanan. Nah ini belokan pertama, kita langsung ambil jalan sebelah kiri. Lalu kita susurin jalan, nanti ada belokan ke kiri lagi teman-teman. Nah ini ada pelangnya tuh teman-teman, di depan warna hijau, Nasi Jamblang Ibu Nur, belok kiri. Nah, kita masuk ke gang situ. Ini dia Jalan Cangkring Cirebon, Nasi Jamblang Ibu Nur. Nah nggak jauh dari sini sebelah kanan harusnya sih tempatnya teman-teman. Wah kayaknya rame banget. Kita coba cek deh, tapi kalau misalnya rame banget kayaknya kita mikir-mikir lagi untuk makannya, karena males aja gitu kalau harus antri rame-rame. Nah ini Ibu Nur, nasi empal gentong. Pemotor di sini. Oke, kita sampai. Tujuan utamanya berapa loh bikinnya? Saya sambal. Berarti gue nggak bisa dong. Bisa atau nggak ya? Bisa, tapi kalau yang kopi highlight kayaknya nggak pas. Kalau yang satu lagi Jam berapa sih? pagi jam 8. Sampai jam berapa?
Terong belum. Oke teman-teman, kita udah selesai makan siang di nasi jamblang Ibu Nur. Sebentar aja tadi, nggak lama-lama, mungkin sekitar 20 sampai 30 menitan lah, nggak sampai kayak setengah jam. Tadi lama ngantrinya sih. Tadi saya makan berdua itu habis 59.000 kalau nggak salah. Jadi tadi kita pesan, istri saya nasi, terus tempe goreng tepung, terus terong balado, terus apa namanya, bola-bola kelapa udang. Kalau saya pesan lauknya aja udang tusuk gitu, sate udang, terus pesen perkedel jagung sama sate telur puyuh. Nah, itu total 59.000 sama minumnya itu air mineral 1 sama es teh manis 1. Ya, lumayan lah. Rasanya juga lumayan enak, teman-teman. Cuman ya itu rame banget, ngantrinya lama. Enggak gitu lama sih. Cuman ya itu rame aja. Nah, ini dari sini saya mau ngarah ke Semarang, teman-teman. Dari sini jaraknya kurang lebih 5 jam atau 5 jam setengah lah. Jadi perkiraan nanti kita sampai di sana itu jam 8 malaman. Oke, agendanya setelah ini saya mau ke Pekalongan dulu. Mau beli batik. Istri saya mau beli batik soalnya kemarin kan pas touring ke Jogja saya yang beli batik. Nah, ini gantian istri saya yang mau beli batik. Jam 2.57, hampir jam 3 kita udah sampai di Kabupaten Brebes, teman-teman. Jarak tempuhnya udah 318 km. Oke, setelah ini dari Brebes kita mau ke Tegal. Nah, setelah Tegal, Pemalang, baru Pekalongan. Kita istirahat di Pekalongan, di Pasar Batik Pekalongan, sekaligus kita sholat asar, teman-teman. Oke, sekarang jam 3.18, teman-teman. Kita udah sampai, masih di Brebes sih. Cuman ini kita mau lurus aja lewat Brebes kota, nggak lewat lingkar luar Brebes. Karena pengalaman yang kemarin waktu ke Jogja lewat lingkar luar Brebes itu, lewat sana macet ternyata, teman-teman. Banyak mobil-mobil gede, terus ada lampu merah, jadi kehambat lah, nggak bisa cepet jalannya. Kalaupun kita mau selip-selip agak ngeri karena di bahu jalan itu kayak pasir gitu, berpasir, udah gitu sampingnya mobil-mobil gede. Nah, makanya kita putusin lewat Brebes kota aja deh. Nanti tembusnya juga sama kok. Nanti saya kasih tahu teman-teman tembusnya di mana. Oke, ini saya lanjut lagi ya. Oke, kita udah sampai di Kota Tegal, teman-teman. Sekarang udah jam 3.45. Jarak tempuhnya udah 348 km. Wow. Kalau dari tadi kita berangkat jam 5 lewat, ini udah sekitar 10,5 jaman lah, kurang lebih. Kita riding, dipotong tadi istirahat. Wah, nggak berasa. Rencananya sih target kita tuh sampai di Semarang itu jam 8 malam gitu. Karena memang kita sudah rencanain, teman-teman, di hari pertama ini kita riding sampai Semarang aja. Nah, di Semarang kita nginep semalam. Setelah itu besok pagi kita lanjut lagi sampai ke Malang. Nah, ini teman-teman, di ujung jalan itu ada pertigaan, ada lampu merah. Kalau ke kanan kita ke arah Pekalongan Pemalang. Nah, kalau ke kiri ini ke arah lingkar luar tadi, yang jalur yang kita hindarin karena banyak mobil-mobil besarnya gitu.
itu tembusnya di sini. Tuh teman-teman bisa lihat jalur yang keluar dan masuk ke lingkar luar, jalan lingkar luar. Itu mobil-mobil gede semua. Makanya tadi saya hindarin lewat situ karena udah macet kan, mobil kayak gitu nggak bisa jalan kencang ya teman-teman. Jadi kita harus ngekor dia. Udah gitu jalannya sempit juga. Kalau harus nyalip harus lewat bahu jalan yang di pinggirnya itu kerikil sama pasir-pasiran. Wah, ngeri deh. Kita sudah masuk di kota Pemalang, di Kabupaten Pemalang ternyata. Nah, itu adalah Gapura selamat datangnya. Sekarang jam 4.22. Jarak tempuh sudah 381 km. Wow. Oke, harusnya nggak lama lagi kita sampai ke Pekalongan teman-teman. Mungkin sekitar 30 kiloan lagi lah. Ya nanti di jam 5 atau jam setengah 6 kita udah sampai harusnya ke Pekalongan. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di Kabupaten Pekalongan. Sekarang jam 4.48, jarak tempuhnya udah 405 km. Wow, nggak berasa. Nah, ini kita mau ke pusat batik, apa namanya saya lupa, sentra batik Pekalongan itu. Kita mau ke situ dulu beli batik, terus mau sholat asar, sekalian ngeres sebentar. Habis itu baru kita lanjut lagi, kita ke Batang, Kendal, lalu ke Semarang teman-teman. Oke, dari tadi tuh saya tancap gas teman-teman di Pantura 80 90 80 90 ngejar waktu karena sebenarnya ini udah nggak sesuai sama target awal, karena target awal itu maksimal sampai di penginapan di Semarang itu jam 6 sore. Nah sekarang kayaknya udah nggak mungkin bisa jam 6 sore. Ya udah kita mundurin, semoga bisa nyampe di penginapan itu jam 8 malam teman-teman. Nah ini di sebelah kiri pasar grosir batiknya. Selamat datang pasar grosir batik Setono teman-teman. Ini dia. Oke, kita coba parkir dulu di sono aja di ujung. Oke, kita parkir di sini sekalian dekat sama toilet. Sekalian kita mau lihat-lihat batik teman-teman. Oke, teman-teman. Barusan kita udah kelar beli batik. Jadi cepet aja. Cuman sebentar karena kita ngobrol waktu. Tadi istri saya beli batik 2 setel, terus saya 1 setel. Nah, tadi juga rencananya kita mau lanjut sholat di situ, tapi kayaknya masjidnya udah gelap gitu kalau malam gini. Jadi kita lanjut nyari masjid pinggir jalan aja teman-teman. Nah ini saya udah mulai lanjut lagi. Kita udah mulai ngarah ke Batang teman-teman. Barusan saya selesai sholat maghrib. Ternyata di sebelah pasar batik Setono itu ada terminal, dan sebelahnya terminal itu ada masjid yang gede banget teman-teman. Namanya Masjid Al-Fairuz. Teman-teman coba nih saya sedikit videoin ya masjidnya. Tuh dari sini aja kelihatan gede banget, megah banget. Dia masih dalam proses pembangunan juga, tapi dalamnya udah bagus sih. Jadi kalau teman-teman yang lagi touring ke arah atau lewat Pekalongan, bisa banget nih jadiin Masjid Al-Fairuz buat tempat pemberhentian untuk sholat istirahat sementara gitu. Oke, ini saya mau lanjut lagi teman-teman. Sekarang udah jam 6:06. Kita masih di Pekalongan. Nah semoga gak meleset, kita sampai di Semarang, sampai di tempat penginapan itu jam 8 malam maksimal. Ralat teman-teman, ternyata masjidnya itu setelah
sebelum terminal, pas sebelum terminal. Jadi posisinya itu Pasar Batik Setono, lalu Masjid Al Fairuz, lalu terminal Pekalongan. Nah, nggak lama dari terminal Pekalongan itu kita langsung disambut atau kita langsung masuk ke Gapura Selamat Datang Kabupaten Batang. Oke, jadi sekarang kita udah di Batang, teman-teman. Batang 424 km. Jam 6:05. Oke teman-teman, kita udah mau masuk ke Alas Roban. Nah, ini kita ambil jalur lurus untuk yang kendaraan kecil, jalur baru. Kalau yang kendaraan roda besar atau truk-truk itu dia ngambil jalur yang sebelah kanan, itu jalur lama. Nah, itu jalurnya kalau yang jalur lama ini agak memutar dan agak panjang. Kalau yang jalur baru pendek sih lewatnya. Nah, kita coba saksiin sama-sama ya teman-teman, Alas Roban jalur baru untuk malam harinya seperti apa. Nah, ini dia. Nanti tembusnya sama di depan, saya akan kasih tahu teman-teman. Untuk yang jalur baru itu tembusnya di mana? Untuk yang jalur lama itu tembusnya nanti di mana? Nah, ini jalurnya kalau di sini menurun teman-teman, jadi hati-hati. Tuh udah mulai menurun terus. Di sini juga kalau nggak salah ada kayak 2 titik penyelamatan gitu, jalur penyelamatan. Kalau misalnya amit-amit ada kendaraan yang remnya blong. Karena di sini untuk dari arah Batang ke Kendalnya lewat Alas Roban baru itu jalur turun terus tuh. Kalau teman-teman bisa lihat di layar, jalurnya turun terus. Nah, itu sebelah kiri jalur penyelamatan yang pertama. Ini saya nggak pakai gas teman-teman, karena emang jalurnya menurun, jadi turun aja pakai engine brake ya. Nah, itu sebelah kiri jalur penyelamatan yang kedua. Nah, ini sebelah kanan teman-teman. Kalau yang jalur lama tadi tembusnya sebelah kanan situ. Nanti sama-sama kita masuk jalur ini gitu. Nah, dari sini kita langsung menuju ke Kendal teman-teman. Oke, di depan nanti saya akan record lagi teman-teman. Kita udah masuk Kendal teman-teman. Nah, tanda kita udah masuk Kendal adalah jembatan merah itu teman-teman. Nah, di sini Semarang tinggal 34 km lagi. Oke, kurang lebih 1 jam lah kita sampai, atau 1 jam 10 menit gitu kita sampai ke penginapan. Karena penginapannya nggak jauh dari Simpang 5 Semarang teman-teman. I love Kendal. Yeay, izin melintas Kendal. Kita udah sampai di Semarang. Nah, ini di seberang sana itu ada Lawang Sewu teman-teman. Sekarang jam 7.59, jam 8 kurang. Pas jam 8 sekarang. Nah, jarak tempuhnya udah 514 km. Kita lagi mau menuju ke penginapan yang ada di sekitar Simpang 5. Ada Red Doors sekitar Simpang 5 teman-teman. Wah, udah lama banget saya nggak ngeliat Lawang Sewu. Terakhir itu saya ke Lawang Sewu buat foto-foto aja sih, nggak sampai masuk. Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Dulu masih backpackeran bertiga sama teman saya. Coba mungkin malam ini atau besok pagi kita juga mau foto-foto di sini teman-teman. Nah, ini kita lihat gimana kondisi Lawang Sewu saat ini teman-teman. Wah, pemerintah Kota Semarang, terus Lawang Sewu. Ya, udah lampu hijau. Tadinya kalau masih lampu merah saya mau foto dulu. Wah, sepi ya.
Nah ini kita lanjut ke penginapan ke arah Simpang 5 Semarang teman-teman. Nah ini kondisi kota Semarang di malam Sabtu tanggal 13 September 2024 teman-teman. Kondisinya ramai lancar, nggak macet. Nah terbilang agak sepi kali ya kalau segini mah. Biasanya itu kan padat banget Simpang 5 itu. Ini kita udah mau masuk sekitaran Simpang 5 nih. Jadi tempat kita menginap itu jaraknya kurang lebih 600 atau 800 meter dari Simpang 5. Jadi deket banget sih teman-teman. Enak. Nah nanti sampai penginapan kita mau ke penginapan dulu, lalu nah ini Simpang 5 teman-teman. Kayaknya sih kita nggak mau muterin ya, kita paling langsung ke penginapan aja karena udah agak gerah nih. Kita udah agak gerah, mau mandi dulu, baru nanti keluar lagi habis mandi cari makan sekaligus. Ya kalau sempet kita lihat-lihat di sekitar Simpang 5. Sepi loh ini malam Sabtu. Wow. Ini kita ambil ke kanan. Nah di depan ada Red Doors, itu tempat kita menginap teman-teman. Ini kita sudah sampai. Oke.